Cara konsisten membaca meskipun hasilnya sedikit. Dulu aku sering banget kecewa karena hasil membaca aku itu kerasa kurang. Tapi kemudian aku nemuin cara untuk tetap termotivasi meskipun hasil yang kubaca itu sedikit. Aku udah baca puluhan atau bahkan ratusan buku dan akhirnya aku nemuin cara supaya kamu bisa konsisten membaca buku meskipun hasil yang kamu baca itu sedikit banget. Kamu nonton video ini, mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya supaya kamu bisa tetap konsisten membaca buku meskipun hasil yang kamu dapatkan kerasa kecil banget. Kalau kamu bertanya apa aja rahasia agar tetap termotivasi dalam membaca buku meskipun kamu pikir hasilnya sedikit banget. Dan mengapa penting banget untuk membaca buku bahkan ketika hasilnya belum begitu terlihat signifikan. Maka dari itu, pada video kali ini aku akan bahas semua itu dalam video ini. Cara konsisten membaca meskipun hasilnya sedikit. Halo semuanya, aku Rizky Sudono, seorang pembaca buku dan lulusan S1 Pendidikan di salah satu kampus di Bekasi. Di channel ini, aku punya misi untuk mengubah kamu menjadi seorang pembaca buku. Oleh karena itu, buat kamu yang pengen menjadi pembaca buku, pasti tonton video ini sampai habis. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan untuk menjadi pembaca buku adalah kamu harus menjadwalkan waktu setiap hari untuk membaca. Jangan baca tanpa jadwal, jangan mau asal-asalan membaca, apalagi kalau kamu belum terbiasa untuk membaca buku setiap hari konsisten. Karena tanpa jadwal membaca yang oke, kamu akan kesusahan untuk konsisten. Apalagi kalau kamu berpikir kamu udah baca buku dan gak ada hasilnya sama sekali. Soalnya aku dulu pernah melakukan hal tersebut. Aku pernah membaca buku tanpa ada jadwal sama sekali. Dan itu bikin aku kesusahan banget. Masalahnya kalau aku gak ada jadwal, aku tuh lebih susah untuk terfokus pada buku dan aku lebih gampang untuk tergoda untuk bermain sosial media. Maka dari situ aku sadar bahwa kalau aku lagi membaca buku, aku nggak boleh tanpa jadwal. Aku harus membuat jadwal sehingga aku bisa lebih konsisten untuk membaca buku. Seenggaknya dengan jadwal membaca yang aku tetapkan, aku bisa konsisten meskipun hasil yang aku dapatkan itu sedikit banget. Hasil di sini maksudnya seperti ketika kamu udah membaca buku tapi kamu nggak dapetin apapun yang kamu baca. Kayak udah capek-capek baca buku tapi nol hasilnya. Tapi bagi aku pribadi itu nggak masalah banget di awal-awal. Yang penting kita bangun dulu kebiasaan membaca, kita bangun dulu habit membaca tersebut, dan kita bisa konsisten dalam membaca tersebut. Karena bisa jadi hasil yang kamu peroleh hari ini itu karena kamu membaca buku di 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu. Poin di sini adalah kamu bikin jadwal, poin di sini adalah kamu bikin jadwal, kamu bangun kebiasaan membaca, kamu konsisten terlebih dahulu, untuk hasil itu belakangan karena kamu nggak akan dapat hasilnya di saat itu juga. Dan cara untuk membuat jadwal membaca ini simpel banget. Kamu cari di malam hari sebelum tidur ataupun jam berapapun itu 30 menit aja, setengah jam doang kamu patokin buat membaca, dan dari 30 menit tadi kamu konsisten. Contoh, misalkan kamu luangin dari jam 8 malam sampai jam 8.30 malam. Nah, kalau kamu udah tahu jam 8 malam itu jadwal kamu membaca, kamu kosongkan jadwal tersebut. Kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kamu simpan HP kamu di kasur, kamu simpan HP kamu di kamar, kamu simpan HP kamu di manapun itu yang jauh di tempat kamu baca. Jangan sampai ada distraksi, jangan sampai ada notif, ataupun paling simpel, kamu bisa hidupin mode pesawat di HP kamu sehingga nggak ada apapun yang bisa mendistraksi. Sehingga nggak ada apapun yang dapat mendistraksi kamu, nggak ada yang dapat mengganggu kamu selain membaca buku. Sehingga kamu bisa fokus membaca buku. Dengan konsisten kamu membaca jam 8 malam sampai jam 8.30 malam, lama-lama itu akan terbangun habit membaca kamu, dan kamu berpikir, aku udah baca buku selama ini, kok nggak ada hasilnya? Itu tenang aja, buku yang kamu baca sekarang nggak langsung dapat hasilnya saat itu juga. Hasil yang kamu dapatkan dalam baca buku bisa aja hari ini, bisa aja untuk bulan depan, bisa aja untuk pekan depan, atau bahkan bisa aja buat tahun depan. Inti dari poin pertama ini adalah pastikan kamu punya jadwal membaca buku. Dan poin yang kedua, kamu harus memilih buku yang ukurannya itu sesuai. Ukuran di sini bukan berarti ukuran yang gede-gede ataupun yang kecil-kecil, bukan. Tapi ukuran di sini adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, kapasitas otak kita dalam membaca buku. Karena kalau diperhatikan, kita itu punya level membacanya masing-masing. Ada yang level 1, 2, 3, dan semacamnya. Kalau kamu masih di level 2, jangan coba-coba baca buku yang di level 10. Tapi kalau kamu berada di level 10, nggak masalah untuk baca di level yang kedua. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini.
ketika kamu baru-baru mulai membaca buku, jangan langsung baca buku yang tebal-tebal banget. Yang mana itu menggunakan bahasa yang tinggi banget, menggunakan bahasa profesor yang kamu susah untuk mengerti kepadanya. Yang mana buku tersebut baru kamu baca halaman pertama, kamu udah kebingungan, nggak bisa membacanya, karena bahasanya itu tinggi banget. Tapi kamu bisa baca buku sesuai yang kamu mampu untuk mengkonsumsinya. Karena dengan membaca buku yang dapat kamu mudah untuk mengkonsumsinya, kamu gampang untuk membacanya, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, output yang lebih maksimal ketika sudah membaca buku tersebut. Karena kamu gampang untuk mencernanya, kamu gampang untuk memahaminya, dan kamu gampang untuk mengamalkannya. Karena dulu aku pernah ketika aku membaca buku, aku itu bacanya asal-asalan. Aku nggak memperhatikan kemampuan aku dalam membaca buku, dan aku maksain diri aku untuk membaca buku yang nggak seharusnya aku baca. Aku membaca buku yang baru halaman pertama, aku udah kepusingan, dan aku langsung berpikir, ini buku ngomong apaan sih, susah banget. Karena bukunya itu menggunakan bahasa profesor yang aku nggak mengerti sama sekali itu ngomong tentang apaan. Apakah buku tersebut salah? Tentu tidak. Yang salah itu aku, kenapa aku malah mengkonsumsi buku tersebut yang mana itu di luar kapasitas aku sendiri. Dari kejadian tadi aku sadar bahwa, oh ternyata ketika kita membaca buku, kita harus sesuaiin dengan kemampuan kita itu bagaimana. Anak SD nggak bakal paham sama buku anak kuliah, tapi sebaliknya, anak kuliah itu pasti paham dengan anak SD bukunya. Ini contoh simpelnya ya. Dan dengan konsisten membaca buku sesuai dengan pemahaman kamu, dan dengan konsisten membaca buku sesuai dengan pemahaman kamu, ketika kamu sudah terbiasa nanti, kamu akan bisa tuh untuk naik level. Yang tadinya kamu baca buku yang cuma di level SMP, kamu bisa naik level ke level SMA. Ini penting untuk kamu lakukan, karena dengan ini kamu bisa lebih konsisten lagi dalam membaca buku. Kamu bisa membaca konsisten meskipun hasil sedikit, karena kamu mengkonsumsi yang sesuai dengan porsi kamu pribadi itu bagaimana. Jangan baca buku tebal, jangan baca buku susah, cukup baca buku yang ringan, cukup baca buku yang enak dikonsumsi dan nyaman dibawa kemana-mana. Nah, dengan hal tersebut, kamu bisa lebih konsisten, kamu bisa lebih menikmati buku, kamu bisa lebih nyaman untuk pindah ke buku yang lainnya, yang tingkatan lainnya itu lebih tinggi, yang mana meskipun kamu dapetin hasilnya itu sedikit. Dan poin yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah menetapkan target baca yang realistis. Ini masih agak nyambung dengan poin pertama yang tadi ketika kamu membuat jadwal membaca. Kalau yang tadi berhubungan dengan waktu, tapi ini kita lebih ke menargetkan target bacaan yang realistis. Mungkin terdengar simpel, tapi ini cukup efektif untuk membuat kamu konsisten dalam membaca buku meskipun kamu pikir hasilnya sedikit banget. Dengan adanya target yang realistis, kamu bisa lebih ada rasa nyaman ketika menyelesaikan buku tersebut, target tersebut. Contoh, kamu hari ini ada target membaca 30 halaman dalam buku Rich Dad Poor Dad. Ketika kamu sudah menyelesaikan target tersebut, kamu akan ada rasa senang karena kamu sudah bisa mencapai target yang kamu tetapkan. Dan dengan menetapkan target ini, kamu bisa lebih termotivasi untuk mendapatkan lebih dan lebih ketika membaca buku meskipun hasilnya sedikit. Untuk target yang ada di sini, kamu nggak usah muluk-muluk, nggak usah sekali duduk langsung 50 halaman, langsung 1 bab, langsung 2 bab, dan semacamnya. Untuk targetnya, kamu bisa target ini 1 hari 10 halaman katakan. Mungkin terkesan remeh, tapi ini nggak masalah banget. Yang penting kita bisa membangun konsistensi kamu dalam membaca buku, sehingga kamu terbiasa dalam membaca buku. Dan ini juga yang dikatakan oleh buku Atomic Habits, bahwa peningkatan 1% setiap hari pun itu nggak masalah, akan tetapi konsisten. Yang biasanya kamu membaca buku 10 halaman, bulan depan menjadi 20 halaman, bulan depannya lagi menjadi 30 halaman, dan meningkat setiap beberapa bulannya. Nah, itu tuh 3 tips supaya kamu bisa membaca buku lebih konsisten lagi, 3 cara. Nah, itu tuh 3 cara supaya kamu bisa lebih konsisten membaca buku tanpa terdistraksi meskipun hasilnya sedikit. Dan buat kamu yang pengen lebih rajin dalam membaca buku, kamu bisa cek video selanjutnya ini. Silahkan klik link di sebelah kiri. Aku tunggu di situ. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.